Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Renaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 28920500407 dengan mata kuliah Manajemen Logistik. Dan di dosen pengampu Bu Ina Sari Kusumaningtyas SIP SM. Di sini untuk memenuhi ujian tengah semester. Ya, di sini ada informasi logistik. Dalam melaksanakan kegiatan logistik tidak lepas dari tugas administrasi. Administrasi penting bagi kegiatan logistik, pada khususnya dan bagi organisasi secara keseluruhan. Kegiatan administrasi yang mencatat semua data kuantitatif maupun kualitatif sangat membantu dalam pelaksanaan logistik. Kegiatan administrasi yang mencatat semua data kualitatif maupun kuantitatif akan sangat membantu dalam pelaksanaan logistik. Nah, di sini ada beberapa keuntungan apabila mengadakan kegiatan administrasi secara tertib, yaitu ada 5. Yang pertama, pemberian informasi secara sistem pengendalian dengan adanya catatan atau dokumen yang tersimpan dengan rapi. Kedua, besarnya resiko yang harus dihadapi organisasi apabila mengesampingkan kegiatan administrasi. Ketiga, ada kegiatan administrasi sangat bermanfaat bagi manajer dalam mengambil keputusan. Keempat, kegiatan administrasi sangat menyajikan statistik yang sering digambarkan dalam bentuk grafik merupakan sumber informasi yang akurat berbagai organisasi yang bersangkutan. Kelima, ada pendapat yang mengatakan bisnis tanpa kegiatan administrasi yang tertib akan meraba-raba dalam kegelapan. Yang kedua ada karakteristik moda transportasi. Tadi informasinya di sini ada transportasi. Di manajemen logistik juga mempunyai moda transportasi. Di sini ada karakteristiknya. Transportasi memberikan keuntungan geografis dalam sistem kegiatan logistik dengan cara menghubungkan fasilitas perusahaan dengan kegiatan pasar perusahaan. Biaya transport industri yang menghasilkan produk bernilai tinggi adalah rendah, akan tetapi sebaliknya biaya transport industri yang menghasilkan produk bernilai rendah, seperti biji besi, bahan kimia, biayanya akan tinggi. Prasarana transportasi dilihat dari masing-masing cara transportasi melaksanakan kegiatannya. Di sini ada 5 cara utama kegiatan transportasi, itu dengan kereta api, jalan raya, jalan air, jalan pipa, penerbangan udara. Di sini hubungan antara transportasi, pemasaran, dan logistik. Transportasi bertugas memindahkan produk ke pasar secara geografis, terpisah jauh dengan produsen. Transportasi berguna untuk meningkatkan nilai tambah bagi para pelanggan, di mana produk yang datang harus tepat waktu dan tidak rusak pada jumlah yang sesuai dengan keperluan. Nah, di sini ada ketersediaan kecukupan ongkos transportasi berdampak pada keputusan bisnis. Keputusan bisnis berrelasi dengan pengelolaan fungsi transportasi. Keputusan bisnis meliputi, nah di sini ada 4. Yang pertama, apa yang harus diproduksi, harus dijual di mana fasilitas ditempatkan, dan dari mana sumber material berasal. Keempat keputusan tersebut sangat berdampak terhadap fungsi transportasi. Nah, oke. Selanjutnya ada operasi pergudangan. Keberadaan gudang merupakan salah satu bagian usaha menyeluruh perusahaan untuk mendapatkan kegunaan waktu, tempat, dan kegunaan lainnya. Penerapan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Kedua, ada kegunaan pergudangan. Di sini gudang juga mempunyai kegunaan ya, yaitu digunakan untuk mendukung kegiatan manufaktur, menyatukan produk dan beberapa fasilitas produksi yang dikirim ke pelanggan tunggal untuk memecah dari pengiriman yang besar menjadi pengiriman yang lebih kecil dalam upaya memuaskan para pelanggan yang mengkonsolidasi jumlah pengiriman yang kecil untuk pengiriman pada volume yang lebih besar. Nah, maaf. Oke. Di sini ada pola lokasi gudang. Ada 3 pola, yaitu ada gudang posisi pasar, gudang posisi produksi, gudang posisi antara. Gudang posisi pasar yaitu fungsinya dari suatu gudang untuk mengisi kembali
tentang persediaan untuk toko-toko pengecer dan juga untuk mengantarkan barang konsumen. Kedua, gudang posisi produksi adalah penempatan gudang yang terletak dekat dengan pabrik sehingga akan dapat bertindak sebagai penghimpun produksi yang dibuat dari berbagai pabrik. Yang ketiga, gudang posisi antara, yaitu penempatan yang terletak di antara pelanggan konsumen dengan pabriknya. Ditunjukkan untuk meningkatkan para pelanggan utama dan menarik konsumen baru. Di pergudangan juga mempunyai tipe. Adapun beberapa tipe yang bisa digunakan menurut Douglas M. Lambert 1998, yaitu ada cross docking, gudang kontrak, kontrak warehousing, dan gudang umum, public warehouse. Nah, di sini ada cross docking, gudang kontrak, gudang umum. Cross docking itu adalah pemindaian barang dari truk pada proses penerimaan barang langsung menuju pengiriman. Gudang kontrak yaitu merupakan variasi dari tipe gudang umum yang diselenggarakan antara penggunaan dengan penyelenggara jasa pergudangan. Gudang umum, banyak tipe gudang umum meliputi gudang dagang, untuk produksi manufaktur, gudang pendingin, gudang bonded, gudang barang rumah tangga, dan furniture, dan lain-lain. Nah, di sini pergudangan juga mempunyai fungsi ya. Yang pertama ada fungsi pergerakan, fungsi penyimpanan, fungsi transfer informasi. Fungsi pergerakan yaitu fungsi gudang pertama adalah gudang sebagai wahana untuk menggerakkan aliran barang, dari mulai penerimaan, transfer, penyiapan, maupun cross-docking pengiriman. Fungsi penyimpanan yaitu bisa dilakukan secara sementara atau semi permanen. Gudang sementara menitikberatkan pada fungsi pergerakan dan hanya memenuhi persediaan. Fungsi transfer informasi adalah menyelenggarakan fungsi pergerakan dan penyimpanan secara simultan dan bisa melaksanakan kedua fungsi tersebut untuk memerlukan informasi yang handal. Nah, di sini dalam pergudangan juga mempunyai dampak operasional dari kebijakan. Sistem operasi gudang dinyatakan kompleks karena dalam memenuhi misi dan untuk customer juga dihadapkan kepada proses-proses rumit dan detail karena jumlah jenis barang yang simpan memiliki variasi yang tinggi, memiliki nilai uang yang sangat besar. Harus termonitor statusnya, memiliki layout yang rapih, mudah dalam penyimpanan dalam pickup, selalu siap melayani penggunaan bagi gudang, bahan baku siap melayani anggota saluran distribusi bagi gudang, barang jadi. Nah, oke. Sekian rangkuman tentang manajemen logistik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.